Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, materi kali ini kita akan membahas tentang motivasi kerja. Nah, rekan-rekan semuanya, berkaitan dengan motivasi kerja, kita awali dengan sama halnya, sama halnya kalau misalnya kita boleh bercerita bahwa saya sebagai dosen dengan teman-teman semuanya ketika memberikan materi kepada teman-teman, ini pasti akan memiliki motivasi juga. Termasuk juga rekan-rekan semuanya dengan keterbatasan waktu yang teman-teman atau rekan-rekan semua miliki, akhirnya bekerja sambil kuliah misalnya. Ini pasti akan memiliki motivasi. Nah, motivasi ini berkaitan dengan dorongan karena motivasi berasal dari kata movere. Movere itu dorongan, dorongan yang ada di dalam diri kita. Itu yang disebut dengan eh, motivasi. Baik, kita coba masuk ke slide yang pertama berkaitan dengan definisi motivasi. Nah, motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Nah, eh, kita coba masuk ke eh, berikutnya. Sikap dan nilai tersebut dari definisi ini merupakan suatu yang invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu bertingkah laku dalam mencapai tujuan. Jadi sikap dan nilai-nilai yang tadi, gitu kan, yang dipengaruhi atau yang mempengaruhi individu sehingga dia mau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuannya. Nah, definisi yang kedua ada dari Rifai dan Sagala. Motivasi adalah dorongan individu untuk melakukan tindakan karena mereka ingin melakukannya. Nah, motivasi ini, rekan-rekan semuanya, pasti akan berkaitan juga dengan standar of value-nya setiap individu. Pasti akan berkaitan dengan standar nilainya setiap orang, motivasinya. Ada motivasinya berkaitan dengan urusan individu untuk memenuhi kebutuhannya. Ada juga motivasinya berkaitan dengan agar memiliki kegiatan supaya tidak bosan, dan masih banyak sekali motivasi yang lain. Tapi tadi motivasi ini juga pasti akan berkaitan dengan standar value-nya tadi, standar nilainya setiap orang tadi pasti akan berbeda-beda. Sehingga nanti kita akan bisa melihat ada yang idealis, ada yang eh, pragmatis dan sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada definisi motivasi kerja. Ini ada dari Ardana, Mujiati, dan Utama. Motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja atau pendorong semangat kerja. Terus yang kedua dari Mangkunegara, motivasi kerja merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Jadi motivasi ini merupakan dorongan, dorongan terutama motivasi awalnya dari dorongan internal setiap personalnya. Selanjutnya eh, ada motivasi dari eksternal. Nah, motivasi internal dan eksternal ini dikolaborasikan sehingga dia akan melakukan pekerjaan. Oke, rekan-rekan semuanya. Nah, dari motivasi ini kita akan bisa melihat ada dua tipe motivasi. Motivasi yang pertama tipenya tipe intrinsik dan yang kedua ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu apa? Meliputi kecocokan pada pekerjaan. Dia merasa nyaman, dia merasa cocok dengan pekerjaan yang dia geluti. Ini menjadi motivasi intrinsik buat dia melakukan pekerjaan sehingga dia bisa melakukan pekerjaan dengan baik, dengan bagus, memiliki motivasi yang tinggi. Oh, apa namanya? Dia akan berinovasi ketika melakukan pekerjaannya karena tadi kecocokan pada pekerjaan. Nah, ini masuk ke dalam motivasi intrinsik. Yang kedua, ada motivasi ekstrinsik yang meliputi apa? Gaji, bonus, promosi jabatan, dan penghargaan atau reward dalam bentuk selain uang dan sebagainya gitu ya. Nah, motivasi ekstrinsik ini, rekan-rekan semuanya ternyata menjadi motivasi yang
kali ini, saat ini, di era ini menjadi hal yang memang menjadi yang utama. Bagaimana gaji dia, bagaimana bonusnya, promosi jabatan, karena setiap personal, setiap individu yang masuk ke dalam sebuah pekerjaan atau sebuah perusahaan, pasti dia memiliki motivasi tinggi dan memiliki apa namanya, dia akan memiliki harapan yang sangat besar ketika dia masuk. Ya tadi, ketika dia masuk ke dalam perusahaan itu, maka dia punya harapan bahwa tempat bekerjanya akan cocok dengan dirinya, dengan standar value-nya dia tadi. Terus dia juga punya harapan bahwa dia juga ketika bekerja dia di sana memiliki gaji yang cukup, bonus yang besar, promosi jabatannya juga, jenjang karirnya juga bagus, memiliki reward yang bagus, bukan hanya selain uang, tapi tadi penghargaan, penghormatan, dan sebagainya, kan gitu. Nah, dua tipe motivasi ini harus dipahami, terutama bagi mereka menjadi seorang manajer di dalam sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya, motif dalam motivasi. Ini ada tiga. Motif yang pertama adalah motif primer. Nah, motif primer ini dorongan atau hasrat di dalam diri. Dan ini dibawa sejak lahir dan tidak berdasarkan hasil pembelajaran atau proses belajar. Apa saja motif primer itu? Ya tadi seperti makan, minum, karena itu kebutuhan gitu ya. Dibawa sejak lahir, tidak hasil dari proses belajar sehingga butuh makan dan minum, tidak. Manusia itu butuh makan dan minum dengan sendirinya. Yang kedua, ada yang disebut dengan motif umum. Nah, motif umum ini merupakan dorongan atau hasrat dari individu mencapai tujuan hidup dikatakan sifat alami. Nah, ini sifat alami juga, sifat alami, tapi bukan berkaitan dengan fisik, bukan berkaitan dengan makan dan minum kebutuhan itu, tapi berkaitan dengan kebutuhan kasih sayang, rasa ingin tahu, ingin diperhatikan, ingin dihargai. Nah, ini yang disebut dengan motif umum. Dan yang ketiga adalah motif sekunder. Motif sekunder ini merupakan dorongan atau hasrat diri individu untuk mencapai tujuan hidup dikarenakan sebagai proses pembelajaran. Nah, ini yang harus diperhatikan rekan-rekan semuanya. Ini berkaitan dengan motif sekunder karena motif sekunder ini berkaitan dengan kebutuhan berprestasi gitu ya. Terus ada kebutuhan berkuasa yang jika tidak dikendalikan motif sekunder ini akan berbahaya bagi dirinya sendiri maupun bagi perusahaannya. Tidak sedikit dengan motif sekunder ini dia sudah berkuasa yang pada akhirnya fokus dia dalam melakukan pekerjaan bagaimana fokusnya dia akan mempertahankan kekuasaan itu dengan berbagai cara, dengan membuat aturan yang bisa menguntungkan dia secara personal gitu. Atau bahkan dia akan melegalisasi hal yang ilegal. Contohnya apa? Contohnya apa? Kalau melegalisasi hal yang ilegal ya akhirnya kan eh, kita sering mendengar ada yang disebut dengan korupsi gitu kan. Terus ada juga yang tiba-tiba seorang manajer membuat aturan tunjangannya dia besar yang tidak sesuai dengan aturan gitu. Terus masa jabatan dia coba buatkan aturan yang baru yang bisa menguntungkan dia dan sebagainya. Nah, ini motif sekunder. Nah, motif sekunder ini eh, harus benar-benar bisa diarahkan, bisa diredam dengan cara salah satunya adalah dengan aturan yang ditegakkan di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah organisasi. Gitu. Nah, selanjutnya ada teori motivasi. Nah, rekan-rekan semuanya, teori motivasi ini sangat banyak. Kita coba bagi ke dalam dua kategori. Kategori yang pertama, kategori ya istilahnya teori dini ya, teori sebelumnya.
Jadi hingga tahun 1950-an ini ada teori hierarki kebutuhan yang terkenal dengan teori Maslow-nya, teori motivasi Maslow-nya, ada teori X dan Y-nya, gitu, dan ada teori motivasi higien. Yang kedua, ada teori kontemporer. Nah, teori kontemporer ini banyak sekali. Ada teori IRG, kebutuhan McClellan, evaluasi kognitif, penetapan tujuan, penguatan, keadilan, konten, proses, dan harapan. Nah, tapi rekan-rekan semuanya berkaitan dengan teori motivasi ini, kita akan coba alihkan eh, dengan tugas yang akan kita bahas bersama-sama di pertemuan selanjutnya. Ya, di teori motivasi ini. Ini menjadi salah satu tugas di dalam satu semester ini. Untuk lengkapnya, detailnya kita akan bicarakan nanti di dalam grup. Nah, eh, kita coba sedikit saja colek tentang kalau yang lainnya dibahas nanti di dalam tugas ya. Nah, kita coba colek teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Nah, teori motivasi Maslow ini eh, bahwa kebutuhan itu digambarkan piramid. Ada kategori-kategori dari bawah sampai ke atas, ada fisiologis, gitu ya. Terus ada juga oh, rasa aman, sosial, penghargaan, aktualisasi diri, gitu ya. Nah, kalau berkaitan dengan fisiologis itu kan makan, minum, tidur, pakaian dan sebagainya. Ini kebutuhan fisiologis yang paling dasar. Yang kedua adalah rasa aman. Nah, rasa aman ini tingkatan yang kedua berkaitan dengan keamanan diri, keteraturan, stabilitas, gitu ya. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan sosial. Tingkatan yang ketiga adalah sosial. Sosial ini berkaitan dengan afeksi, relasi, keluarga, gitu ya. Terus ada penghargaan. Penghargaan ini pencapaian status tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Dan tahapan yang paling atas adalah aktualisasi diri, self actualization. Ini pengembangan diri, pemenuhan ideologi dan sebagainya. Ini pengembangan dirinya. Nah, ini teori hierarki kebutuhan. Baik, kalau teori motivasi kita akan coba bahas di pertemuan selanjutnya berupa tugas untuk beberapa kelompok gitu ya. Nah, yang terakhir ini ada pendekatan motivasi. Pendekatan motivasi itu ada empat. Yang pertama pendekatan tradisional, yang kedua pendekatan hubungan manusia, yang ketiga pendekatan sumber daya manusia, dan yang keempat adalah pendekatan kontemporer. Nah, pendekatan tradisional ini dari Taylor yang mendalami manajemen ilmiah sebetulnya beliau. Nah, titik tekannya adalah pengawasan dan pengarahan. Jadi pendekatan tradisional ini berkaitan dengan motivasi ini ya. Titik tekannya adalah pengawasan dan pengarahan. Jadi melakukan pengawasan, melakukan pengarahan yang dilakukan oleh manajer terutama gitu atau pimpinan. Untuk memotivasi karyawan, katanya di pendekatan tradisional ini, manajer memiliki cara yang efisien dalam memotivasi karyawannya, yaitu dengan memakai sistem insentif upah. Semakin banyak yang diproduksi, maka semakin besar pula penghasilan yang mereka dapatkan. Nah, ini menjadi motivasi bagi karyawannya, gitu ya, dengan pendekatan tradisional. Dalam pandangan ini, umumnya pekerja dianggap malas dan tidak memiliki tanggung jawab dalam pekerjaannya. Jadi, di dalam pandangan ini melihat bahwa para karyawan ini, gitu, pegawai ini, pekerja ini malas dan tidak memiliki tanggung jawab. Makanya harus dimotivasi dengan insentif, gitu ya. Sebaliknya, jika mereka diberikan penghargaan berupa uang, maka mereka akan termotivasi kembali dalam pekerjaannya. Jadi, di pandangan atau pendekatan tradisional ini melihat bahwa karyawan itu malas, gitu kan. Basically-nya, gitu. Basically-nya itu malas, tidak punya tanggung jawab. Tapi dengan upah, maka mereka akan punya motivasi tinggi. Ya, itu pendekatan tradisional.
Kalau pendekatan hubungan manusia dari Mayo ini memberikan pendapat mengenai hubungan manusia yang di mana kebosanan dan pengulangan berbagai tugas merupakan faktor yang dapat menurunkan motivasi. Nah, jadi di pendekatan hubungan manusia ini melihatnya manusia itu pasti memiliki kebosanan, boring gitu kan. Kalau melakukan pekerjaan yang berulang, pengulangan. Nah, kontak sosial membantu dalam menciptakan dan mempertahankan motivasi itu. Oleh karena itu, manajer harus memotivasi karyawannya dengan membuat kontak sosial dengan mereka sehingga mereka merasa dianggap dan dihargai. Jadi, eh, hubungan manusianya, pendekatan secara personalnya, kontak sosialnya, gitu. Ini harus dibangun oleh manajer kepada karyawannya, gitu kan. Sehingga mereka merasa dianggap ada dan mereka merasa bahwa dihargai oleh pimpinan, oleh sekitarnya. Dan dengan mereka merasa dianggap, merasa dihargai, dianggap ada, dianggap dibutuhkan gitu ya, dianggap memiliki peran yang cukup bagus gitu kan. Sehingga motivasinya akan bisa dipertahankan, bahkan motivasinya bisa meningkat. Gitu. Yang berikutnya adalah pendekatan sumber daya manusia. Nah, pendekatan sumber daya manusia itu lebih memusatkan aspek mengenai sumber daya manusia yang berhak untuk mengerjakan atau memenuhi kriteria dari berbagai pekerjaan. Pendekatan ini lebih memotivasi karyawan untuk meningkatkan kepuasan dan kinerjanya dengan melihat terlebih dahulu SDM yang tersebut. Jadi, sumber daya manusia ini, pendekatan sumber daya manusia ini mencoba untuk lebih menekankan kepada pemenuhan kriteria SDM-nya, kualitas SDM-nya seperti apa. Sehingga ketika dia memiliki SDM yang bagus, mereka berhak menempatkan tempat yang lebih bagus juga. Nah, sehingga si para karyawan ini punya motivasi tinggi untuk meningkatkan kemampuannya, untuk meningkatkan kepuasan dan kinerjanya gitu kan. Jadi dilihatnya SDM-nya bagus atau enggak gitu. Jangan-jangan jadi tidak melihat dari senioritas dan sebagainya. Kalau SDM-nya bagus, dia pasti akan bagus dari sisi kinerjanya, yang tentunya ke sananya insentif dan sebagainya akan lebih banyak, lebih bagus juga. Dan yang terakhir ini ada pendekatan kontemporer. Pendekatan kontemporer ini katanya didominasi oleh tiga tipe motivasi. Yang pertama teori isi, gitu. Teori isi berisi tentang teori yang harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Jadi para manajer ini harus memenuhi kebutuhan tim kerjanya, gitu. Jangan sampai ya kalau misalnya si manajernya harus bekerja dengan cepat, harus memiliki inovasi yang bagus, ya berikan fasilitasnya, gitu. Yang paling sederhana, misalnya dia harus apa namanya menggunakan sosial media sebagai branding dan sebagainya. Ya, dia harus difasilitasi untuk bisa menggunakan sosial medianya, kan gitu. Jadi semua kebutuhan para karyawannya ini harus dipenuhi untuk supaya pekerjaannya sesuai dengan harapan perusahaan, sesuai dengan harapan manajer. Yang kedua, teori proses. Kalau teori proses ini teori motivasi yang menekankan pada cara-cara para anggota organisasi mencari penghargaan dalam keadaan bekerja. Jadi, dia akan berproses di dalam pekerjaannya, meningkatkan pekerjaannya, gitu kan. Sehingga ketika dia ingin mendapatkan penghargaan dalam dia bekerja, ya dia harus berproses dan melakukan pekerjaan sebaik-baiknya, gitu kan, dalam proses bekerjanya. Dan yang ketiga adalah teori penguatan yang memusatkan pada cara-cara karyawan dapat mempelajari perilaku kerja yang diinginkan sesuai dengan pekerjaannya. Jadi, dengan beberapa pendekatan ini, itu sampai ke pendekatan kontemporer ini, sehingga
Paling tidak, ketika berbicara tentang motivasi kerja, para karyawan ini lebih memahami bagaimana memperlakukan para karyawannya atau anak buahnya, sehingga mereka bisa terjaga motivasinya, sehingga dia ketika sudah terjaga motivasinya, maka kualitas pekerjaannya juga sudah semakin bagus, semakin baik, tingkat kepercayaan karyawan kepada perusahaan atau kepada manajer juga sebagai bagus, sehingga nanti tujuan perusahaan, tujuan manajer dapat tercapai dengan bagus. Intinya bahwa ketika berbicara motivasi, kita juga harus bisa memahami dorongan yang ada sesuai dengan standard of value-nya setiap individu tadi. Si manajer juga harus memahami bagaimana standard of value-nya setiap personal. Sehingga nanti standar of value-nya itu, jika memang standar of value-nya sangat rendah, ini bisa ditingkatkan, bisa digenjot kembali, ya tadi dengan motivasi atau dengan aturan-aturan yang diberlakukan oleh perusahaan. Baik, rekan-rekan semuanya, barangkali itu untuk pertemuan hari ini yang sebagai pembuka saja, dan kedalaman materinya silakan rekan-rekan semuanya bisa mencari referensi yang eh, lain. Demikian untuk pertemuan hari ini ya. Semoga kita terus bisa memotivasi diri kita juga untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan kita sehingga kita bisa beradaptasi dan bisa memantaskan diri siapa kita. Baik itu sebagai karyawan, sebagai bawahan, atau sebagai atasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.